Indonesia Go Open Source. Sejalan dengan semangat Indonesia Go Open Source, sejak tahun 2004 pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan antara lain. Pada tanggal 30 Juni tahun 2004 dikeluarkan deklarasi 5 kementerian, yakni Kominfo, Ristek, Pan-RB, Diknas, dan Kumham, mengenai Indonesia Go Open Source Software, yakni penggunaan piranti lunak komputer legal dan sumber terbuka di lingkungan instansi pemerintah. Surat Edaran Nomor 05 SM Kominfo 10/2005 tentang pemakaian dan pemanfaatan penggunaan piranti lunak legal di lingkungan instansi pemerintah. Surat Edaran dengan nomor SC 01-M3/2009 tentang pemanfaatan perangkat lunak legal dan open source software (OSS). Peraturan Menteri PM Kominfo Nomor 7/2013 tentang pedoman penerapan interoperabilitas dokumen perkantoran bagi sistem elektronik untuk pelayanan publik. Kementerian Kominfo secara rutin telah menyelenggarakan Indonesia Open Source Award (IOSA), yang merupakan ajang penghargaan bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dan lembaga negara lainnya yang telah melakukan migrasi ke penggunaan piranti lunak legal dengan pilihan utama open source software (OSS). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pasal 35 Ayat 1, Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE, mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka. Aplikasi SIKN dan portal web JKN. Aplikasi SIKN dan portal web JKN didukung dengan penggunaan perangkat lunak sumber terbuka yang bernama Atom. Atom adalah singkatan dari Access to Memory, yang pada dasarnya merupakan aplikasi untuk mengelola arsip statis sesuai dengan standar internasional. Pengembangan aplikasi Atom diinisiasi oleh Dewan Kearsipan Internasional atau The International Council on Archives atau ICA, dengan versi pertama dipublikasikan pada tahun 2008. Secara teknis aplikasi Atom dikembangkan oleh Artefactual Systems, suatu institusi pengembang perangkat lunak sumber terbuka yang berdomisili di Kanada. Apakah aplikasi Atom? Atom adalah singkatan dari Access to Memory. Atom merupakan suatu aplikasi sumber terbuka berbasis web untuk penyediaan deskripsi dan akses terhadap arsip sesuai dengan standar internasional dalam lingkungan multibahasa dan multirepositori. Siapapun yang memiliki akses ke suatu browser, misalnya Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, dan lain-lain, dapat mengakses ke semua fitur dan fungsi pada aplikasi Atom. Aplikasi Atom berjalan pada web server yang dapat diinstal dan dijalankan pada banyak platform. Atom dibangun dengan tools sumber terbuka antara lain Engines, MySQL, Symfony, Elasticsearch, bukan dari sumber yang bersifat proprietary atau sumber tertutup. Kode perangkat lunak yang mendasari Atom adalah sumber terbuka. Pengguna Atom bebas menggunakan, bebas memodifikasi, dan bebas membagi dokumentasi untuk memahami aplikasi Atom tersedia secara gratis. Terdapat forum pengguna untuk membantu mengatasi masalah dan membangun komunitas. Wiki dengan sumber-sumber dari komunitas, serta video tutorial YouTube dan rekaman webinar.
Fitur multi-repository merupakan fitur yang digunakan dalam rangka membangun jaringan. Fitur ini tidak hanya dapat membangun jaringan nasional, melainkan juga jaringan regional ataupun lokal. Dalam setiap repositori, kita dapat membuatnya sesuai dengan tema institusi masing-masing. Misalnya mengunggah logo, banner, dan mengubah warna latar belakang melalui antarmuka pengguna. Aplikasi Atom dapat diintegrasikan dengan aplikasi preservasi digital bernama Archivematica. Aplikasi ini dikembangkan merujuk pada Open Archival Information System atau OAIS Reference Model, sesuai dengan ISO STD 14721, suatu standar internasional untuk preservasi digital. Aplikasi Archivematica merupakan aplikasi sumber terbuka, yang juga dikembangkan oleh pengembang aplikasi Atom, yakni Artefactual Systems. Aplikasi Atom yang dikembangkan oleh Artefactual Systems, versi pertamanya diluncurkan dan didiseminasi tahun 2008, pada saat Kongres Dewan Kearsipan Internasional di Malaysia. Aplikasi ini telah mengalami proses penyempurnaan terus-menerus. Saat ini versi rilis terakhir adalah 2.5.3 yang dapat diunggah di website Access to Memory. Aplikasi Atom telah digunakan oleh ratusan lembaga kearsipan di seluruh dunia, baik oleh institusi pemerintah maupun non-pemerintah, termasuk perguruan tinggi. Daftar institusi pengguna aplikasi ini dapat dilihat pada website Access to Memory. Selain pencarian dan akses informasi kearsipan melalui portal JIKN, dapat menggunakan perangkat komputer. Pengguna juga dapat menggunakan perangkat telepon genggam Android. Hal ini sangat membantu masyarakat dalam mencari dan mengakses informasi kearsipan nasional secara cepat, mudah, dan murah. Jika Anda memerlukan informasi terkait penyelenggaraan SIKN dan JIKN, atau masalah terkait implementasi SIKN dan JIKN, Anda dapat menghubungi kami pada alamat Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, atau Pusat SIKN dan JIKN, Jalan Ampera Raya Nomor 7, Cilandak Timur, Gedung C Lantai 8, Jakarta Selatan 12560. Atau mengirim email ke support@sikn.go.id, atau menyampaikannya melalui aplikasi Helpdesk pada alamat URL https://helpdesk.jikn.go.id. Terima kasih.